besok pinter sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Anwar, bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat banget. Minta semangat untuk mengajar ini. Semangat. Alhamdulillah. Di sini saya ini ada tugas kawan-kawan dari guru bendera saya. Mungkin nanti saya akan melakukan supervisi. Oh iya Pak. Ini supervisi ini. Sebelum melakukan supervisi ini, saya mungkin nanti akan biar melihat apa yang menjadi kendala dengan yang awalnya dengan praobservasi. Oke, dari praobservasi. Ya dimulai oleh itu. Oke, nanti ada praobservasi, ada observasi. Oke, ini yang pertama dengan tujuan supervisi yang mungkin akan saya lakukan, yaitu adalah biar Bapak lebih siap untuk saya diri dalam melakukan belajar. Oke. Ya, yang pertama saya ingin tanyakan yaitu tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, peserta didik atau murid saya itu dapat mendapatkan nilai dan target nilai yang menurut saya itu yang signifikan Pak. Kalau bisa itu ya jangan sampai ada yang religi, minimal semuanya masuk kelayakan kalau menurut saya. Kemudian ini ada yang lagi kedua yaitu adalah area tambang yang dilakukan Bapak untuk mencapai target seperti itu aman. Yang pertama untuk anak-anak biasanya Pak ya, kalau kebiasaan di kelasnya pas 5 ini sebelum kita melakukan atau menggali materi hari ini Pak, hari kemarinnya sudah saya kasih info atau materi Pak. Materi sudah biasanya saya foto kirim ke WA group untuk paguyuban untuk dipelajari dengan harapan besok ketika anak atau hari ini seperti ini Pak ya, ketika saya menyampaikan materi anak-anak ini sudah memahami banyak Pak. Jadi itu dari hanya pengembangnya mungkin dari pengetahuan juga. Ya pengetahuan Pak. Ya, pengetahuan dan mungkin ada keterampilan. Kalau untuk keterampilan Pak, keterampilan anak-anak ini saya Pak. Biasanya di kelas ini saya harapkan, biasanya saya tekan Pak, tekannya yang positif, istilahnya biar mandiri, jangan punya rasa malu untuk bertanya nomor 1. Jadi kalau ada problem masalah di materi atau apa saja, saya suruh atau kasih waktu untuk bertanya. Nanti kita bahas bersama. Jadi untuk juga mungkin kasih tugas untuk menulis rangkum. Oh iya Pak, betul Pak. Ya. Biasanya saya suruh apa yang belum paham, mohon ditulis dulu. Nanti kalau ada saya kasih kesempatan untuk bertanya, itu bisa dibaca Pak. Oke Pak. Itu yang kasih atau dari yang bertanya tentang kemudian yang ketiga, rancangan belajar yang Bapak pakai atau strategi atau model apa strategi? Ini modulnya apa strategi pribadi Pak? Strategi buat belajar. Untuk strateginya Pak, saya tetap mengikuti modul ajar yang biasa kita pakai Pak. Kalau dulu RPP ya Pak ya, saya mengikuti seperti itu. Kalau ada pun pembaruan yang diikutkan sesuai eranya Pak, biasanya ya saya masukkan Pak. Jadi mulai proses pembelajaran dulu Pak ya, pembelajaran pemantik ataupun nanti ada ribet ke anak yang memiliki apa ya Pak ya, pengetahuan lebih atau memang dia itu pandai, ribet itu tetap saya kasih Pak ke anak-anak Untuk penyemangat dulu Pak ya, untuk penyemangat ataupun bisa dikatakan sebagai apa Pak ya, ini anak-anak sebagai jembatan untuk selalu senang belajar Pak. Aktif, Iya aktif ya, senang belajar Pak.
dari Pak Nono. Oke. Kemudian mungkin dari nanti untuk belajar itu media apa ya? Kalau sebelum biasanya medianya apa? Satu materi ajar. Yang kedua menyesuaikan Pak. Kalau biasanya sebelum pembelajaran sudah saya siapkan. Kalau kita membicarakan tentang Indonesia atau kepulauan, biasanya anak-anak sudah saya siapkan untuk gambar pulaunya ataupun petanya Pak. Seperti itu. Jadi per kelompok atau per anak saya kasih gitu Pak. Jadi untuk medianya mungkin dari gambar gitu. Gambar, gambar. Ini juga menggunakan laptop juga. Laptop Video. Ya, kadang-kadang Pak, kadang pakai seperti itu. Kalau memang dibutuhkan kita punya, ya kalau Pak kurang paham mungkin ada yang menyenangi untuk video, ya saya usahakan Pak menyesuaikan kebutuhan anak. Iya, Betul Pak. Jadi juga pakai AKBD juga. Iya Pak, iya. AKBD selalu Pak. Bahkan AKBD untuk kelompok, untuk evaluasi mandiri pun saya berikan Pak. Yang tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kemampuan anak berorganisasi untuk LKPD kelompok, dan yang untuk evaluasi mandiri itu mengukur tingkat kemampuan diri sendiri sampai seberapa jauh ilmu yang didapat atau materi yang bisa diserap di satu sama. Ya ini kita sudah agak lama atau Mungkin kapan ini akan dilakukan dalam belajar ini? Insya Allah besok atau hari ini tidak apa-apa Pak. Hari ini pun boleh, tapi kita menyesuaikan dulu waktunya. Waktunya kita jalannya seperti itu. Jadi bisa besok atau sekarang bisa. Insya Allah bisa Pak. Ya, jelaskan atau ya ini nanti saya akan datang ke kelas dengan, jadi nanti saya akan melakukan posisi dan akan mencatat hal apa yang terjadi ketika pembelajaran berlangsung. Kemudian saya juga setelah itu nanti saya akan melakukan observasi bersama pembicara praktek. Nah, sebelum kita akhiri, yang dapat Anda capai atau gambaran apa tentang yang akan dipersiapkan untuk proses pembelajaran agar anak-anak ini mencapai dengan apa yang kita inginkan atau bahkan lebih Pak ya. Itu yang pertama, anak-anak ini benar-benar dikondisikan kondisi dulu Pak. Yang pertama Pak, sebelumnya untuk materi yang akan kita ajarkan itu sedikit banyak anak-anak sudah pernah baca atau sudah kita kasih tahu dulu atau apa seperti kemarin minta gitu Pak ya. Jadi anak-anak benar-benar nanti ketika melakukan pembelajaran itu bisa aktif Pak, bisa aktif dan nyambung. Sudah terbiasa dengan materi ini betul Pak. Gambaran sebelumnya ya, terima kasih untuk Anong hari ini, untuk nanti sudah selesai, nanti saya akan ke kelas dengan untuk Pak sukses, selamat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Untuk pagi hari ini sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran di kelas, marilah kita berdoa semoga nanti dalam melakukan pembelajaran dapat bermanfaat dan mendapatkan nilai yang baik. Mohon doa dipimpin oleh ketua kelas Salsa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai, beri salam. Selamat siang, Pak. Selamat pagi, anak-anak, silakan duduk. Selamat pagi anak-anakku. Pagi hari ini alhamdulillah kita masih bisa berjumpa bersua dalam keadaan sehat. Baiklah, untuk yang pertama saya akan melakukan absensi dulu. Siapa yang nggak masuk ya? Untuk bentar. Aisyah, Amelia, Destia, Esa, Fardan, Yahya, Bagus, Alipin, Nesa, Salsa. Alhamdulillah, berarti semua masuk ya. Alhamdulillah. Untuk hari ini kita akan mempelajari pelajaran IPAS. Tapi kelihatannya kalian kok seperti tegang ataupun capek. Kenapa? Ada apa? Apa semalam nggak tidur? Apa belajar terus? Apa mungkin nggak belajar? Baiklah, untuk memfokuskan pikiran kalian untuk belajar dan kalian lebih semangat, bagaimana kalau kita melakukan ice breaking pada pagi hari ini? Kalian siap? Siap. Oke, kalau siap silahkan kalian berdiri. Ice breaking untuk pagi hari ini adalah tujuannya adalah agar kalian itu lebih fokus, lebih bisa memfokuskan diri ya dalam pembelajaran nanti. Terus untuk Bagus, mohon kopiahnya yang dirapikan ya Bagus. Nanti saya akan kasih contoh ya, satu. Untuk kalau saya bilang tepuk satu itu ya, nepuk satu. Coba kalian sama-sama tepuk satu, tapi nanti kalau tepuk satu sambil menghadap ke kiri. Coba tepuk satu, ya balik lagi. Kalau tepuk dua, nepuk dua kali menghadap ke kanan. Ayo coba tepuk dua. Oke balik. Kalau tepuk tiga, kalian hanya lurus ke depan sambil bungkuk. Oke, ini maksudnya. Tepuk tiga. Oke, kalian mungkin apa dicoba satu orang untuk maju dulu atau langsung saja? Ini harus ada kesepakatan kelas ya. Ini bukan hukuman ya, ini kesepakatan. Bagaimana kalau nanti yang tidak hafal atau buntil, kalau orang Jawa, buntil itu terlambat terlalu jauh. Itu kasih kesepakatan apa ya? Baca Untuk kelas ya. Gimana, setuju semua? Setuju. Oke, berarti nanti yang buntil ataupun salah mendapatkan sebuah hadiah atau kesepakatan harus menghafalkan moto kelas 5 atau moto kelas kita. Gimana ya? Anak-anak setuju? Setuju. Oke. Sedia tepuk. Tepuk dua. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk tiga. Tepuk dua. Nah, cukup. Fardan, kamu tadi lambat terlalu jauh ya. Kenapa salahnya? Sudah mendok seperti ini, dia ragu. Seharusnya kan sambil kita noleh harus sama tepuk. Dia tuh ragu nunggu. Biar tujuannya apa? Nanti nggak kelihatan, tapi saya tahu. Kamu ngelakuin apa, Dan? Maksudnya siap dukung? Oke, siap. Silahkan, Fardan, membacakan moto. Untuk kelas 5 Sama geraknya ya. Ya. Untuk kelas 5 SD level 3.
sehat, disiplin, rajin, pandai, bagus. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak sudah terima dengan kesepakatan ini. Ya, silakan duduk kembali. Alhamdulillah anak-anak, SBB sudah dilaksanakan. Kalian yang sekarang adalah harus fokus. Sudah fokus apa belum? Ini berapa? 1, Ini berapa? 2, Ini namanya siapa? Aisyah. Ya, berarti fokus. Ya, alhamdulillah fokus. Untuk pada pagi hari ini anak-anak, saya mau bertanya. Ini untuk bertanya Arifin dulu. Arifin bapaknya kerjanya apa Arifin? Petani. Aisyah bapaknya kerjanya apa? Petani. Untuk Rukiahnya bapaknya? Petani. Sama. Berarti kalau petani berarti orang tahu kebanyakan kerjanya adalah petani ya? Bercocok tanam ya? Oh iya. Berarti kalian semua itu anaknya seorang petani. Jangan malu. Petani itu bukan sesuatu hal yang perlu dimalukan atau isi, tidak perlu cari. Petani itu kaya, ya. Jadi ini apa? Kenapa Pak Wanto kok menanyakan pekerjaan orang tua? Dan sudah dijawab kalian 3 orang, ternyata saya ngambil sampel 3 orang jawabnya adalah tani. Ini sudah mewakili Indonesia. Karena pada pagi hari ini kita akan membahas materi yang akan kita bahas adalah Indonesia sebagai negara agraris. Dan nanti tambahnya adalah Indonesia sebagai negara maritim. Dan budaya apa saja yang ditimbulkan dari negara agraris dan maritim ini. Apakah kalian sudah siap untuk menerima materi? Sudah siap belum? Sudah bagus belum? Untuk menguji pemfokusan kalian, coba kalian sudah tepuk. 1 kali tepuk pramuka. Oh, alhamdulillah, terima kasih. Oke, untuk yang pertama kali saya akan menyampaikan materi yaitu Indonesia sebagai negara agraris dulu. Kenapa toh kok Indonesia ini bisa dikategorikan atau dikenal sebagai negara agraris? Karena satu syarat dulu ya. Syarat yang satu bisa dibilang sebagai negara agraris adalah apabila negara itu memiliki lahan pertanian untuk bercocok tanam itu luas. Nek negara itu kayak laut itu tidak bisa dikategorikan sebagai negara agraris. Mosok arepe nandur pari ning tengah segoro, enak enggak? Bisa enggak kira-kira? Enggak bisa. Yang kedua, Indonesia bisa dikatakan sebagai negara agraris apabila penduduknya itu menggantungkan hidup mangane uripe itu berasal dari hasil bercocok tanam atau hasil pertanian. Satu, yaitu tadi syaratnya harus punya lahan untuk pertanian. Yang dua, sing mau pangan ki hasilnya kau pertanian. Itu syaratnya, ya. Terus nanti apa Pak yang didapat atau budaya apa saja atau teknologi apa saja, harapan apa saja Pak yang bisa meningkatkan potensi satu daerah atau pertanian itu bisa maju atau mendapatkan sesuatu atau hasil yang baik, itu katanya sangat erat dengan kebijaksanaan pemerintah serta teknologi mutakhir yang dipakai. Kok bisa Pak? Ya bisa. Kalau zaman dulu orang bertani itu memakai bajak, itu pakai apa dah? Pakai apa dah? Cangkul, cangkul pakai sapi, luku pakai sapi. Sak kotak marinya sedino. Kalau sekarang sak kotak pakai traktor, setengah jam, 1 jam selesai. Biayanya lebih murah, pengerjaannya lebih cepat. Berarti kita ada efisiensi atau penghematan 2 sekaligus. Pertama lebih murah, 2 apa dah? Mengurangi jumlah pekerja. Kalau udah mengurangi jumlah pekerja berarti ongkosnya juga menurun. Mau ini bayar poni, mau saya bayar traktor sitok, lumayan lah separuh. Mau bayar 1 sewa, bayar 1 cukup seperti itu, ya.
Terus nanti apa saja Pak budaya atau yang dihasilkan dari negara agraris? Nah, biasanya Cak, kalau di negara agraris ataupun daerah agraris Triteh Joja yang notabene banyak tani, itu biasanya ada namanya gendoren panen padi Kak. Kalau dulu ya, kalau sekarang nggak ada nggak tahu. Kalau dulu, tapi masih ada sekarang. Biasanya gendoren ketika orang mau panen padi. Nah, panen padi ke wong tuamu ngenekne ambungan. Ngomong yang tukang kajate, Pak sampean kajate menika anu Pak. Ini untuk syukuran kalau besok kita akan memanen padi. Nah, ini namanya bisa dikatakan sebagai syukuran panen padi, ya. Tujuannya apa Pak? Syukuran pertama adalah sebagai apa ya? Tujuannya apa? Panen padi ini syukuran itu apa? Yang pertama, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah anak-anak, materi pada pagi hari ini dari negara agraris, maritim, dan budaya yang dihasilkan sudah kita bahas bersama-sama. Untuk yang selanjutnya saya akan ngasih pertanyaan ataupun mungkin motivasi untuk kalian untuk lebih belajar secara berkelompok. Kalian tuh biar nanti bisa interaksi dengan temannya, biar punya kepedean. Bagaimana kalau kita bentuk kelompok, kalian ini menjadi dua buah kelompok? Setuju? Setuju. Oke, silakan berdiri untuk dibikin dua kelompok. Sudah siap semuanya? Ini benar, anggotanya berapa? Kelompok 1, sini bisa bikin, saya kasih nama kelompok 1. Gimana, setuju? Setuju. Jadi kelompok 2. Kamu kelompok 1 ketuanya kira siapa ini? Salsa. Mana Salsa? Katakan? Ya, Salsa ketua kelompok nanti tugasnya adalah mengondisikan teman-temannya. Kalau ada pertanyaan ataupun nanti pertanyaan saya ajukan untuk kalian, kamu mengakomodasi atau mengumpulkan jawaban ini, ya, dan berikutnya kamu untuk mencatat, ya, atau mengerjakan. Nanti saya akan bagikan. Kelompok 2 ketuanya siapa? Saya lupa. Ajan, ya. Nanti berikutnya saya akan memberikan kalian 2 buah tugas yang harus dikerjakan secara kelompok. Tapi sebelum tugas yang saya kasihkan, saya kasih tahu dulu apa sih tujuan pengelompokan kalian seperti ini. Tujuannya yang pertama adalah agar kalian tuh saling saling mengenal. Bagaimana rasanya kerja itu bersama-sama, enggak individu. Yang kedua, memupuk keberanian PD kalian. Terus nanti setelah ini kalian harus merepresentasikan ke depan, maju ke depan, harus merepresentasikan. Nanti satu persatu kalian harus menjawab kalau ada pertanyaan dari kelompok yang lain. Gimana, kalian sudah siap? Siap. Lagi siap, kelompok? Siap. Ya, silahkan. Untuk yang kelompok 1 ini adalah tugasnya untuk dikerjakan. Coba ini kerjakan. Nanti itu yang belum paham langsung angkat tangan, tanya ke saya. Saya akan mencoba menjelaskan sedetail mungkin. Yang lagi juga ya, jangan ngawut. Dan ini harus dikerjakan sama-sama. Satu anak memiliki tugas yang sama. Yang pinter gak usah dominan. Yang kurang pinter atau istilahnya kurang paham, diterima masukannya, ya.
Jangan kamu jawabanku paling benar kamu tulis sendiri enggak. Yang lain harus diterima, ditampung ini jawabannya. Silakan bisa. Ya, bisa. Gimana anak-anak sudah selesai? Ini sudah nomor 2. Oke, aturannya begini. Nanti dua-dua kelompok ini dikasih kesempatan untuk tampil ke depan, ya, membacakan jawaban yang pernah saya kasih tadi, menjawab. Terus nanti yang ada di bangku sini adalah menanggapi, ya. Kalau perlu bertanya, harus bertanya, dan kalian sebagai yang di depan, untuk yang presentasi di depan itu wajib menjawab. Kalau boleh satu persatu harus bisa jawab. Gantian lah seperti itu ya. Gimana, setuju gak anak? Setuju. Oke, kalau setuju silahkan yang lebih dulu yang maju. Regu 1 aja ya. Regu 1 silahkan tampil ke depan. Bisa mantap sini. Indonesia sebagai negara maritim, Ya. negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan atau memiliki kawasan laut yang luas. Ya. Berarti kelompok 1 merepresentasikan adalah negara, tentang negara maritim. Kalian boleh bertanya tentang apa saja yang hubungannya karo negara maritim. Ini anak-anak lagi boleh bertanya. Silahkan bertanya, nanti tugasnya kalian akan menjawab satu persatu. Enggak harus ketuanya ya, harus jawab satu persatu. Nanti kalau kurang jelas saya akan memberi penjelasan lebih lanjut. Silahkan negara maritim. Silahkan. Silahkan, Fardan mungkin. Seperti negara maritim adalah. Nah, ini dari Fardan. Berdiri dulu Fardan. Berdiri, silahkan. Silahkan masuk ke sana. Apa Fardan mau tanya apa? Mau tanya apa Fardan? Seperti negara maritim adalah. Nah, terus ciri-ciri negara maritim ini. Silahkan untuk kelompok 1 siapa mau jawab? Atau gantian? Atau satu orang aja? Satu orang aja. Silahkan ketuanya. Ciri-ciri negara maritim sebagai berikut. 1. Memiliki sumber daya laut yang besar. 2. Memiliki banyak pulau yang dikelilingi wilayah perairan. 3. Mempunyai masyarakat yang bekerja sebagai nelayan. 4. Memiliki wilayah laut yang lebih luas dari wilayah daratan. 5. Memiliki armada militer laut untuk menjaga kedaulatan laut di wilayahnya. Terima kasih. Untuk Fardan silahkan duduk dulu. Ya, duduk dulu. Nah, oke, baiklah. Sekarang berarti kelompok atau regu yang kedua yang melakukan tampil di depan atau melakukan Pak. Nah, alhamdulillah sekarang berarti yang di depan ini kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, kelompok 2 akan melakukan presentasi ke depan. Jadi kalian yang ada di kelompok 1 ini, yang ada di bangku ini, nanti setelah ketua kelompoknya atau kelompok regu 2 ini membacakan materi, kalian diberi kesempatan untuk bertanya. Dan kalian tugasnya adalah menjawab sesuai jawaban atau pertanyaan yang diberikan dari regu 1. Kalian sudah siap? Ya. Silahkan dibacakan materinya. Indonesia sebagai negara agraris adalah negara yang sebagian besar rakyatnya bermata pencarian dengan bercocok tanam. Hasil bercocok tanam ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Berarti ini kelompok 2 tadi yang dibahas adalah negara agraris. Apa itu negara agraris? Negara yang memiliki luas atau lahan pertanian itu sangat luas, ya. Dan yang keduanya, penduduknya itu memiliki mata pencarian atau bergantung hidupnya dari hasil pertanian.
mungkin dari kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Angkat tangan dulu, ada pertanyaan? Ya silakan untuk Aisyah berdiri. Sudah dibaca tidak apa-apa, langsung baca ke depan. Apa nama festival padi? Apa maksud ini? Ya maksudnya ya, apa maksud dan tujuan festival padi atau panen padi? Silakan jawab. Silakan dijawab. Ini diselenggarakan Iya. sebagai bersyukur masyarakat kepada Sang Maha Pencipta. Ya. Festival juga berfungsi sebagai ungkapan doa agar hasil laut atau hasil panen tetap melimpah. Alhamdulillah, terima kasih. Jawabannya betul anak-anak, yaitu pesta panen padi bertujuan 1 adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang Sang Pencipta. Yang keduanya ucapan ataupun doa agar panen di kemudian hari ataupun tahun depan itu akan lebih baik lagi atau melimpah. Terima kasih untuk Regu 2. Apakah masih ada lagi pertanyaan? Mungkin 1 ada yang mengganjal di pikiran atau betul tanya ke saya, silahkan. Enggak? Tidak ada? Silahkan duduk kembali. Tepuk tangan untuk Regu 2. Baiklah, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dulu, kemudian pelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan berkah. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Untuk berikutnya pertemuan besok hari Senin, kita akan mempelajari materi tentang peta dan simbol-simbol peta. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang memulai ulasan jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melakukan kegiatan coaching antara Pak Wanto dengan Pak Aan sebagai coach, Pak Oke sebagai coaching. Dan ini tujuannya adalah untuk pasca observasi, kegiatan pasca observasi. Kita bicara coaching, berarti coaching ini nanti anggap sebelum bercerita dengan klikkan dulu, membuat suasana nyaman dulu, sehingga nanti ada pertanyaan-pertanyaan terbuka yang bisa Pak Aan berikan ke coaching. Kalau ada tujuan biar coaching nanti yang bercerita, ada masalah coaching juga yang bercerita, kemudian untuk penyelesaian masalah kalau usahakan juga coaching, sampai nanti tindak lanjutnya apa, aktor yang membantu, kemudian kompetensi yang akan dikembangkan. Itu Pak, untuk saya pembukanya, monggo selanjutnya Pak Aan untuk meneruskan kegiatan pasca. Terima kasih Mbak Rida untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Manto. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Kenapa ya? Tapi sehat ya, semangat ya. Semangat. Di sini saya akan mengobservasi dengan supervisi akademik untuk kegiatan belajar sekolah. Itu saja Manto. Ini yang perlu saya sampaikan beberapa contoh. Yang pertama adalah perasaan Bapak ketika berjalannya observasi tersebut, apa yang menurut Bapak yang sudah Bapak lakukan? Perasaan yang saya alami Pak kemarin ketika observasi, pertama agak grogi, itu Pak ya, agak kaku. Tapi alhamdulillah sekarang sudah lega Pak. Karena saya sudah menyampaikan sesuai dengan mobil dan metode yang saya. Sudah menanggapi Sudah lengkap sesuai dengan sesuai dengan pelajaran yang ada gitu. ya. Mungkin bisa diceritakan Bapak ketika melakukan kegiatan belajar kemarin itu mungkin itu yang kembangkan itu apa? Yang saya kembangkan lebih yang saya garis bawahi adalah pengetahuan dan keterampilan.
Itu yang paling utama yang saya sampaikan. Ini tentang pengetahuan dan Keterampilan. Untuk pengetahuannya mungkin apa saja ya Pak? Kemarin untuk pengetahuannya adalah anak-anak itu diharapkan bisa mengerti perbedaan antara negara agraris dan maritim. Dalam pembelajaran tersebut biasanya untuk agraris dan Maritim, Pak. maritim gitu. Kemudian ini mungkin menurut Bapak kendala apa yang Bapak rasakan? Ya, Kendala saya rasakan kemarin ada satu hal ataupun yang rancangan yang sudah saya rancang kita jaga promosi ajar satu yang terlewatkan. Jadi istilahnya saya ada agak kurang sehingga anak-anak belum maksimal, Pak, untuk materi kemarin itu, Pak. berarti rancangan belajar mungkin yang kurang ya. Iya, rancangan bacaan kurang, Pak. Untuk rencana ya Pak, untuk rencana ke depan gimana karena kurangnya belajar? Rencana kedepannya insya Allah karena kemarin saya hanya menggunakan media pembelajaran hanya berupa gambar dan materi. Insya Allah kedepannya saya akan menambahkan audio visual mungkin Pak, seperti itu Pak, biar anak-anak ini lebih senang, dan kalau sudah senang mungkin anak-anak nanti lebih enak untuk menerima materi dari saya. Seperti sekali ya. Jadi tambahan untuk medianya visual. Iya, visual alhamdulillah itu Pak ini. Terus menggunakan kinestik auditor itu gitu. Ya, tetap Pak, tetap. Ya, terima kasih Pak Anwar. Kemudian ini rencananya apa? Ini dilakukan perbaikan tersebut. Rencana Pak, untuk rencana ini agar nanti observasi berikutnya bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Insya Allah Pak, saya akan mempersiapkan lebih matang. Insya Allah awal semester depan Pak. Saya persiapkan dulu biar nanti lebih sempurna gitu Pak. Sebenarnya awal semester ya. Di awal semester Mungkin ada teman atau rekan guru atau rekan sahabat yang bisa membantu kegiatan tersebut, mungkin ada. ya ada Pak, ada teman sejawat yang memberi masukan mungkin Pak ya, karena mungkin kalau pengalaman atau mungkin beliaunya ini merasa ada model belajar yang terbaru ataupun model yang saya kan biasanya lama Pak ya, kurang lama istilahnya ya. Jadi ada yang baru yang mungkin saya belum tahu, teman sejawat saya ini mengisi Pak, memberi tahu sehingga saya dapat melaksanakan pada observasi berikutnya itu Pak. Semoga apa yang menjadi tujuan Bapak sukses dan lebih fokus pada studi. Ya, terima kasih untuk waktunya Pak Wanto. Semoga sudah berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin untuk Bu Marida ada yang mau balik. Alhamdulillah, terima kasih Pak Wanto sama Pak Aan. Tadi kalau saya lihat sudah terlihat, kalau untuk Pak Aan sendiri menurut jenengan bagaimana? Kalau menurut saya dari perbincangan tadi Pak Wanto sudah menemukan apa yang sudah ada permasalahan ketika dalam belajar ngaji atau kurang. Pak Wanto sudah menyelesaikan sendiri dengan apa yang sudah Itu sudah sebenarnya sudah lama ya. Dari Pak Wanto sendiri dari seorang coach, sebagai seorang coach, beliaunya bagaimana Pak? Ya kemarin ada masukan dari Pak Aan, ada garis besar yang beliaunya mengatakan bahwa ketika saya memberikan materi itu anak-anak kurang kondusif gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan teguran dari Pak Aan, bukan bukan itu istilahnya ada pernyataan atau melengkap itu, sehingga saya bisa mengkondisikan dengan baik suasana. Intinya adanya observasi bukan membuat kita semakin jauh ya. Tidak alhamdulillah Mbak, lebih ini lebih sempurna lah menurut saya. Kemudian dari segi beliau nanti memberikan pertanyaan, jenengan sudah jelas, apakah memancing dengan untuk bercerita? Menurut saya sudah jelas, cuma menurut saya kurang mengeksplor aja dari saya. Saya kemarin.
kondisinya seperti itu Pak Aan. Kalau mungkin dari segi urutannya beliau dari pertanyaan tadi sudah sesuai dengan kita Pak. Jadi tadi tujuan disampaikan, kemudian identifikasi masalah dan sebagainya dari jumlah sampai pemecahan, sampai aktor yang terlibat, kemudian sampai waktunya itu sudah dari kita. Mungkin memang pada awal-awal harusnya beliau bercerita terkait dengan yang dulu untuk memancing dulu. Nah, jadi tadi Pak Aan kan masih akunnya di awal ya Pak ya. Pertanyaan pertama, kalau ada seperti itu bisa mengatakan ini sebagai coaching. Kalau menurut jenengan ada pernyataan, ada pertanyaan pertama dengan pertanyaan kedua, itu apakah menunjukkan coaching? Kalau menurut jenengan? Cuma pertanyaan-pertanyaan mungkin karena identifikasi aja. Nah, ya gitu. Jadi harapan kami yang namanya coaching itu harus salah. Mungkin ada yang kurang tadi cuma tujuannya kurang berjelas, kurang fokus ke masalah ini. Mungkin dengan tadi yang ada satu duanya dengan bisa haluskan apa yang Pak Wanto refleksikan setelah kegiatan psikologi yang kemarin. Mungkin lebih enak nih Pak, ambil pertanyaan satu, kedua yang Menurut saya, oh, ya harusnya lebih enak seperti ini. Pertanyaan satu ke fokus dulu ya. Juga enak seperti ini aja. Nggak terlalu kaku. pertanyaan satu Pak Wanto. Iya. Apa nak ya Pak? Seperti yang ngobrol santai gitu ya, juga dekat gitu. Jadi yang namanya coaching harapannya dari dulu Pak, kita setara, kita bermitra, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang sebagai Pak cerdas cermat kan gitu. Jadi harapan kami nanti coaching ini nanti bisa disampaikan ke semua teman, juga bisa dilakukan bersama anak kita apabila anak kita ada masalah. Jadi kita menggunakan coaching, jadi nanti kita pancing anaknya untuk bercerita masalahnya apa, kemudian kita kasih gambaran tentang masalah itu, kemudian dia kita kasih kesempatan untuk menyelesaikan, ya. Kemudian dia nanti kapan dilakukan sebagai tanggung jawabnya dia. Kemudian siapa aja yang mungkin bisa terlibat untuk membantu dia. Itu bisa jadi kita rasakan juga anak-anak kita juga. Dan kadang juga semuanya nanti bisa diberikan PMM. PMM kan juga ada LHK observasi pekan sejawat. Itu nanti juga bisa dilihatnya sesama teman. Jadi kami tujuannya observasi bukan untuk menghakimi, bukan untuk menilai, tapi bagaimana belajar bersama untuk ini ya, yang benar itu bagaimana. Apa nih Pak Angga, terima kasih. Cuma ini tadi ya ada kopinya ya Pak, biasa kan ada kopinya. Kosong. Oh, terus latihan kosong. Terima kasih Pak An, luar biasa. Tadi sudah rap. Terima kasih Pak An dan Pak Wanto yang sudah itu bermitra, sudah kelihatan mitranya dari kami. Gitu ya. Untuk training coachingnya sudah yang cuma ditulis. Mungkin karena kita ini kayak gini kan pada saat observasi kalau jam ini udah begini. Mungkin Pak An sudah seperti itu. Mungkin kalau sudah sendiri berdua mungkin ayo Pak. Ya ngobrol, memang sedang mitra. Terima kasih. Baca Pak. Terima kasih untuk kegiatan hari ini sudah alhamdulillah sudah saya lancar. Pertama pertama saya koordinasi kepada yang mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.